Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Inco, buy on weakness 6.775 hingga ke 7.325. Indi 3510, resisten hingga ke 4130, Dewa supportnya di 550, resisten hingga ke 720. Rekomendasi berbeda untuk Unilever dari consumer, lebih ke arah buy on breakout, supportnya di 2250, resisten hingga ke 2730. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan ada Inco, Pak Rio. Anda rekomendasikan buy on weakness. Secara teknikal Pak, hari ini berbalik menguat setelah dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan dan sudah kembali ke level 7.000-an. Penguatan terpangkas intraday tadi sempat ke 7.200, penutupan di 7.100. Analisis dan pertimbangan untuk Inco. Iya Pak, jadi kalau Inco kita melihat setelah dia rally dari level 4.000 hingga mencapai level 7.100, pada dasarnya saham ini cukup kuat karena sepanjang bisa dikatakan 1 bulan terakhir itu bertahan di kisaran 6.600 sampai level 7.000. Jadi ini sebuah sinyal bullish continuation. Jadi dengan low yang makin lama makin meningkat, saham ini sebenarnya punya momentum penguatan yang lebih tinggi kembali. Jadi memang untuk Inco kita bisa pantau di mana selama dia bisa bertahan di atas level support 6.775, itu pada dasarnya saham ini bisa kembali melaju dalam fase bullish barunya dengan target di resisten 7.328 Pak. Dan memang kita bisa melihat di sini bahwa emiten-emiten yang berbasis komoditas nikel itu juga sedang dalam fase yang sangat positif secara tren Pak. Baik, hari ini intraday sempat ke 7.200 Pak. Apakah ini level intraday tertingginya paling tidak dalam beberapa waktu terakhir ini? Sementara sebelumnya ini sempat ke 8.000-an hingga ke 7.300 Pak Rio. Iya Pak, jadi kita lihat sebenarnya naik turunnya cukup wajar. Yang penting kita bisa pantau level support 6.775 itu menjadi level support konsolidasi sehat pada Inco. Jadi selama di atas level tersebut pergerakan harga masih cenderung ke arah bullish Pak. Baik, dari Inco kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, ada Indi. Anda juga rekomendasikan buy on weakness, penutupan hari ini 3750 menguat di 0,81%. Intraday sempat ke 380. Dari sisi pergerakan dalam 6 bulan terakhir ini juga sudah melaju cukup kencang ketika di September 2025 masih diperdagangkan di 1.200-an Pak Rio. Ya Pak, jadi secara pergerakan harga Indi sangat mirip, walaupun memang beda sektor, sangat mirip dengan Inco, di mana secara konsep teknikal setelah saham ini rally dari level 2000 mencapai 3800, dia bisa stay bertahan di atas level 3700 bahkan 3800 sendiri. Jadi kita melihat ada potensi bullish continuation juga pada saham Indi, di mana memang kita lihat support masih mungkin agak sedikit lebih rendah gitu, agak rendah di level 3.510, tapi itu adalah level rebound yang menarik, di mana selama dia bisa bertahan di level tersebut, maka target kenaikan itu ada di kisaran 4.130, dan sebenarnya ini bukan target final ya. Jadi memang dengan bullish continuation, Indi masih berpeluang untuk mencetak harga-harga tertinggi barunya di secara pergerakan harga Pak. Baik, buy on weakness di level berapa untuk Indi? Buy weakness di 3.510 itu menjadi level sangat menarik untuk buy weakness Pak. Baik, penutupan hari ini di 3750, mungkin tunggu koreksi sehat terlebih dulu untuk Indi di 3.510, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari Indi kita beralih ke Dewa Pak. Anda juga rekomendasikan buy on weakness 550 dan resisten hingga ke 720. Analisisnya. Ya Pak, pada dasarnya Dewa sudah
rebound ke level sebelum MSCI ya, penurunan isu MSCI, dan memang sekarang dalam posisi ini lagi di tengah-tengah dalam arti dia berada di antara level support adalah level 550 dan di antara di bawah resisten adalah 720, jadi di tengah-tengah. Tapi kita melihat ini menarik karena rebound ini relatif kuat dan koreksi pada Dewa ini berpeluang untuk membuka kesempatan untuk melakukan buying weakness kembali. Di mana level 550 itu level yang cukup kuat. Kita lihat cukup kuat karena sempat menjadi pivot. Either itu adalah support ataupun resisten. 550 adalah level kuat untuk buying weakness, dan target tetap kita bisa melihat di level 720 menjadi level yang secara persentase gain itu menarik juga, Pak. Intraday hari ini berbalik melemah dan ditutup flat, Pak, setelah menyentuh tadi di 640. Profit taking atau seperti apa ini? Dengan posisi laju penguatan terpangkas dan ditutup flat di 619 dari 640. Ya, pada dasarnya dengan range yang kalau sampai 550 itu sekitar turun 10%, pada dasarnya profit taking sebagian itu oke. Tapi pada dasarnya ketika dia ke area support itu bisa dipertimbangkan untuk menambah posisi, Pak. Baik. Dari saham yang terakhir, Pak, ada Unilever dari consumer hari ini menguat di 5,80%, sudah di 2.370. Analisis saham-saham emiten consumer udah mulai menarik sebenarnya, seperti mulai dari consumer staples seperti ini ataupun di rokok juga kayak gudang garam dan HMSP itu juga udah mulai menarik, dan memang terlihat bahwa pergerakan emiten tersebut itu cukup bisa bertahan setelah guncangan MSCI. Nah, Unilever juga sama, kemampuan saham ini bisa bertahan di atas level 2.300 dalam katakan 1 minggu terakhir ini, itu membuka ruang kenaikan untuk kenaikan menuju level yang lebih tinggi, di mana resisten ada di level 2.730 dan untuk support itu bisa dilihat di level 2.225. Jadi ada level breakout yang perlu diperhatikan, itu di level 2.370 jika Unilever itu bisa break resisten 2.320, maka ini sebenarnya menjadi trigger penguatan pada saham ini. Dan secara tren ini bulan Ramadan, sebentar lagi Lebaran, biasanya memang emiten-emiten berbasis konsumsi itu bisa mendapatkan sentimen yang positif, Pak. Baik, 2370 penutupan hari ini, Pak. Kebetulan intraday tertinggi ini. Arah dari sisi persentase teknikalnya besok akan melanjutkan penguatan atau justru sebaliknya ada profit taking singkat terlebih dahulu untuk Unilever? Pada dasarnya masih ada penguatan, Pak. Penguatan mungkin kurang lebih ke kisaran 2.450 itu sampai 2.500 itu masih possible, Pak. Baik, masih didukung dari sisi volume hari ini, Pak Rio? Volume relatif masih wajar, Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Inco, Indi, Dewa, dan Unilever. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, kita hold terlebih dahulu. Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan sesi kedua dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 1,50%. Di menit-menit terakhir indeks harga saham gabungan mencoba untuk kembali mendekati level 8.400-an. Di posisi penutupan hari ini indeks harga saham gabungan di level 8.396 di 082, hanya perbedaan tipis dengan intraday tertinggi hari ini di 8.397.065, dan sampai sejauh ini harga saham gabungan belum mampu kembali di atas level 8.400-an. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 8.334, intraday terendah hari ini di 8.327. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah laju penguatan signifikan IHSG di sepanjang perdagangan hari ini. Ya, MNC 36 ditutup menguat di 1,77%, Jakarta Islamic Index menguat di 2,07%, LQ45 juga menguat di 1,49%.
Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, barang baku masih memimpin penguatan di 3,31%, transportasi dan logistik juga menguat di 3,09%, industri menguat di 1,73%, dan energi menguat di 1,67%. Tampaknya seluruh sektor hari ini mengalami penguatan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke grafis selanjutnya, top gainers BP menguat 247, transaksi di 1,1 triliun, Antam menguat di 4390, BMRI juga menguat di 5275, dan Mina hari ini juga ditutup di zona hijau Rp428 per sahamnya. Sementara saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top loser, grafis selanjutnya ada energi ditutup melemah di 1665, RLCO tertekan di 6975, Mora melemah di 7100, dan Hill tertekan dan ditutup di level Rp50 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Rio, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita ke Balikpapan. Ada Bapak Abu. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Tower, Pak. Ambil posisi di 570. Arahnya akan kemana? Support dan resistennya. Oke, Tower saat ini cenderung ke arah pelemahan, downtrend. Jadi perlu diperhatikan, support ada di level 505. Resisten ada di level 570. Jadi kalau dia tidak mampu bertahan di atas support 505, ini cenderung masih akan maju ke pelemahan. Jadi sell on strength, Pak. Baik. Selanjutnya kita akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta, menanyakan saham RMKE, Pak, support dan resisten. Sayang sekali tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Ya, untuk RMKE setelah kemarin turun lumayan, perlu diperhatikan level support ada di level 4.200 dengan resisten di level 5.400. Jadi posisi agak di tengah. Jadi kalau mencapai 4.200 harusnya itu menjadi entry point yang menarik. Hari ini sempat ke 4920, Pak. Kemudian lebih cenderung tertekan dan melemah tipis di sesi kedua. 4920 terdampak profit taking tadi tidak, atau seperti apa, Pak? Iya, pada dasarnya ini memang proses untuk kita menunggu di level support 4.200 tadi, Pak. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Kristo dari Jatinangor menanyakan saham Meri. Sudah ambil posisi di 159. Jangka menengah, seperti apa prospeknya? Oke, pada dasarnya Meri hari ini terkoreksi karena sudah mencapai level resisten. Resisten di level 198, ya kita bulatin 200. Level support pada dasarnya ada di level 199 tadi, kemudian dibanting ke harga 171. Betul, Pak. Jadi ini memang itu adalah resisten 198 sampai 200. Jadi memang secara tren belum positif, jadi memang lebih condong ke sell on strength aja, Pak. Baik. Ada Bapak Fikri dari Jakarta menanyakan saham Bevin, Pak, BFIN, baru ingin masuk di harga berapa dan dapat dipegang berapa lama katanya ini? Oke, kalau untuk Bevin trennya belum jelas, jadi masih sideways. Jadi kalau mau masuk mungkin tunggu agak rendah. Level supportnya 725 dengan level resisten itu kurang lebih di level 800. Jadi support 725, resisten 800. Tapi secara tren dia masih sideways saja. Baik, selanjutnya ada Ibu Esther dari Kabupaten Bogor. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Menanyakan saham konglomerasi, Pak, ada BRPT. Jumat pekan lalu jadi pemberat bersama dengan saham-saham konglom lainnya. Hari ini tampaknya bangkit, Pak. Sudah ambil di posisi 2100, Pak Rio, untuk BRPT. Ya, untuk BRPT dia sedang membentuk equilibrium baru, level support baru. Pada dasarnya kita perlu perhatikan level 2000 sebagai level support, dan ini ada resisten minor itu di 2350. Menarik untuk diperhatikan, kalau 2350 ini bisa ditembus, itu harusnya BRPT akan mengarah ke area gap
akan cenderung menutup gap dengan gap tertinggi itu di level 2.580 Pak. Untuk jangka pendek seperti itu dulu. Oke, ambil posisi di 2.100, hari ini sudah profit, di hold saja ya Pak? Di hold aja. Baik, dari BRKT kita beralih ke pertanyaan selanjutnya pemirsa. Saya akan coba bacakan pertanyaan datang kali ini dari Bapak Robertus menanyakan saham STAA Pak. Prospek ke depan sudah masuk di harga 1030, bisa tambah muatan tidak untuk STAA? 1030 artinya agak lama ya masuk ya, sempat untung gede nih. Pada dasarnya begini, STA ini sudah berada di bawah support. Supportnya itu di level 1240. Dia udah di bawah level tersebut. Jadi mungkin bisa cermati level support selanjutnya itu di level 1080. Tapi apakah ini bisa untuk naik bullish lagi? Saya lihat ini trennya masih downtrend jangka pendek ke menengah. Jadi ini lebih condong untuk trading jangka pendek aja, bukan untuk disimpan agak lama. Baik. Support di 1080, resisten di 1240 Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Pendi dari Jakarta menanyakan saham Goto Pak. Bagaimana prospek saham ini jangka pendek dan menengah? Dalam beberapa perdagangan terakhir sudah mulai bergerak Pak, tapi pergerakannya juga belum terlalu signifikan. Hari ini sempat ke 64, ditutup kembali di Rp62 per sahamnya. Oke, untuk pergerakan memang Goto ini agak alot, resisten. Hari-hari ini tuh berada di level resisten, Pak. Resistennya di level 63, support itu ada di level 58. Jadi pada dasarnya range pergerakannya sempit dan seperti karakter Goto yaitu udah naik turun lagi. Pada dasarnya ambil posisi untuk jangka pendek jauh lebih favorable, lebih baik daripada untuk disimpan lama, Pak. Baik, bagaimana Anda melihat pergerakan Goto yang mencoba untuk bangkit kembali? Ada sisi lain tidak Pak? Atau investor masih menunggu ini rilis data tenaga kerja, data kerja mereka maksud saya di full year 2025 ataupun di kuartal 4? Ya, sebenarnya kalau lihat dari technical tidak ada sentimen yang begitu kuat pada saat ini. Jadi memang range 58 hingga 63 memang pada dasarnya menjadi range pergerakan Goto jangka pendek saat ini Pak. Baik, selanjutnya ada Bapak Andra dari Kerinci Jambi Pak menanyakan saham koin ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak? Koin, kalau koin kita lihat sekarang ini koin masih fase downtrend, jadi pada dasarnya perlu dicermati kalau saham ini tidak bisa kembali ke atas level support 2200, ini saham ini masih akan cenderung downtrend Pak. Level support sudah ditembus 2200, jadi the next support ada di level 1800. Pada dasarnya lebih baik menghindari saham ini Pak. Baik, kemudian Bapak Victor dari Malang Pak. Ingin masuk kepada saham Big Bang katanya, kompak menghijau. Tadi sudah kita ulas untuk BMRI dan juga BBRI. Ada rekomendasi lain tidak Pak untuk dari perbankan Big Cap? Kalau untuk Big Cap mau entry di apa di bank apa, saya lihat secara teknikal yang lebih solid itu di BMRI Pak. Karena saham ini udah berhasil menembus resisten konsolidasi di level 5.200, sudah berhasil menembus 5.200. Jadi pada dasarnya ini lebih punya momentum kenaikan pada dasarnya. Kalau yang kedua apa? Mungkin di BBNI, karena di BBNI saham ini lebih solid bertahan di atas level support konsolidasi di 4.500. Jadi pada dasarnya ini juga menjadi pilihan. Tapi kalau ditanya yang pertama apa? Di Mandiri, yang kedua itu di BBNI Pak. Baik, jawaban untuk Pak Victor dari Malang dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini Pak Rio, dan semoga apa yang kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap dari tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rio, terima kasih juga sudah berpartisipasi, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David. Baik, ada Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena usaha masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.